Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bu guru yang solih dan solihah? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik 4B, selalu berhemat energi, muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, teman-teman, di buku 4A kemarin kita telah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bedanya kalau di tematik 4B ini kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari teks visual. Nah, disimak baik-baik ya. Tahukah kamu apakah teks visual itu? Teks visual adalah teks yang disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Nah, jadi teks visual ini hanya dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar, poster ya. Itu dinamakan dengan teks visual. Kemudian bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual? Yaitu yang pertama, mencermati dan mengamati gambar dengan teliti. Nah, teman-teman, ketika ada gambar yang disajikan, maka teman-teman harus cermati dan amati gambar tersebut isinya tentang apa. Harusnya berkaitan dengan tema ya. Misalkan temanya tentang energi, berarti isinya itu tentang energi. Yang kedua, menemukan informasi yang terdapat pada teks visual. Biasanya gambar atau poster yang disajikan itu ada informasi-informasi yang penting. Nah, teman-teman siapkan pensil dan buku tulis, lalu catat informasi apa yang teman-teman temukan dalam gambar tersebut. Selanjutnya, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Nah, langsung teman-teman ketika informasi sudah kita dapatkan, sudah kita catat, maka gagasan pokok dan gagasan pendukungnya kita tentukan. Biasanya seperti yang kemarin, gagasan pokok itu umum atau inti dari keseluruhan paragraf, sedangkan gagasan pendukung itu hanya bagian-bagian yang mendukung dari gagasan pokok. Perhatikan gambar berikut. Bu guru sajikan gambar. Nah, ini ada gambar, harusnya tentunya ya berkaitan dengan buku tema, itu menghemat energi. Nah, di sini ada gambar yang disajikan dengan berkaitan energi matahari. Teman-teman perhatikan, tadi sesuai dengan langkah-langkah, cermati, amati, kemudian lihat informasi penting apa yang ada pada gambar. Ada informasi tentunya ya yang ada pada gambar tersebut. Coba kita cek apakah informasinya. Yang pertama, matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Tentunya karena di gambar telah dipaparkan apa aja manfaatnya. Berarti secara umumnya itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Bukan manusia aja ya, tapi seluruh makhluk hidup. Kemudian sesuai dengan arahnya ada yang pertama, matahari sebagai sumber energi panas dan cahaya ya. Kemudian pemanfaatan energi matahari diantaranya ada mengeringkan benda yang basah, seperti di gambar ada yang pakaian dan kerupuk ikan asin sedang dikeringkan, berarti itu mengeringkan benda yang basah. Kemudian membantu proses pembuatan garam, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya membantu pembentukan vitamin D dan sumber energi pembangkit tenaga listrik. Nah, itulah informasi penting yang ada pada teks atau yang ada pada teks visual atau pada gambar. Jadi teman-teman harus tulis informasinya apa aja. Nah, selanjutnya
menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Setelah tadi informasinya kita temukan, maka kita harus tentukan apa saja yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, itu informasi yang tadi kita tulis. Nah, dapat disimpulkan bahwa gagasan pokoknya matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Ya, dari mana Bu ini dapatnya? Dari keseluruhan isinya. Ini tentang apa ya? Nah, kita ambil kesimpulannya bahwa itu adalah manfaat bagi makhluk hidup. Matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Kemudian gagasan pendukungnya, contoh pemanfaatan energi matahari seperti yang tadi disebutkan, ada mengeringkan benda basah, membantu proses pembuatan garam, membantu pembentukan vitamin, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Matahari sebagai sumber energi panas dan energi listrik, sumber energi pembangkit tenaga listrik, seperti disebutkan bahwa itu semua adalah contoh pemanfaatan energi matahari. Seperti yang kita pelajari di buku tematik 4A, bahwa kata-kata untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung itu kita rangkum atau kita ringkas seringkas mungkin dan kita ambil intinya saja. Selanjutnya, setelah kita tentukan tadi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, mari kita membuat paragraf berdasarkan gagasan pokok tadi. Kita kembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, tadi gagasan pokoknya itu matahari sangat bermanfaat sekali bagi makhluk hidup di dunia ini. Itu adalah gagasan pokoknya. Dilanjutkan dengan gagasan pendukungnya, dengan adanya matahari, manusia sangat terbantu sekali dengan energi yang dihasilkannya. Misalkan mengeringkan benda yang basah, membantu proses pembuatan garam, membantu proses pembentukan vitamin D. Selanjutnya, selain itu bermanfaat untuk manusia, energi matahari sangat bermanfaat bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Matahari sebagai sumber energi panas dan energi listrik. Dengan adanya matahari, maka dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dengan penggunaan panel surya. Nah, ini adalah paragraf yang Bu Guru buat dari informasi penting yang tadi. Boleh ditambahkan sedikit-sedikit kata-katanya atau kalimatnya, tinggal disambung-sambungkan berdasarkan informasi penting tadi. Gampang kan? Jadi anak-anak hanya tinggal menuliskan informasinya saja, kemudian tinggal dibuat ke dalam paragraf dengan adanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya ada tugas, yaitu halaman 26, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada gambar dan buatlah ke dalam satu paragraf saja. Jadi anak-anak nanti buat, lalu kirim ke bu gurunya masing-masing. Terima kasih, salam sehat dan semangat ya. Tetap semangat meskipun kita belajar online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.